Dari zaman dahulu hingga sekarang, bumi berulang kali terkena wabah virus berbahaya. Kalian semua pasti sudah mendengar coronavirus atau COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun 2019 dan dicurigai mulai dari sejenis kelelawar yang dijual di pasar seafood. Virus ini hinggap di tubuh manusia, tidak hanya nular dari hewan. Yang lebih parah, virus ini menyebar dari orang ke orang, sesimpel kita batuk dan bersin. Kasus COVID ditemukan hampir di seluruh dunia. Hal itu menyebabkan lumpuhnya perekonomian dunia. Bahkan di Indonesia sendiri, perekonomian Indonesia sangat anjlok. Maka dari itu kita harus mampu bangkit dari keterpurukan dan menyusun strategi dalam membangun usaha dalam upaya membangkitkan perekonomian. Kali ini kita akan membahas strategi dan perencanaan usaha untuk bangkit dari masa pandemi. Jadi mari simak video ini sampai habis. Apa itu perencanaan strategi? Perencanaan strategi melibatkan antara pilihan risiko, sumber daya, dan trade-off. Perencanaan strategi kegiatan manajemen organisasi yang digunakan menetapkan prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya, serta memperkuat kinerja operasional perusahaan. Mengapa perlu merencanakan strategi yang baik? Organisasi tidak mampu unggul dalam banyak hal di tengah persaingan yang ketat. Sumber daya dan kompetensi yang terbatas, serta adanya perubahan lingkungan, menyebabkan perusahaan harus mempunyai strategi untuk memberikan kejelasan, arah dan fokus agar perusahaan dapat mencapai tujuan. Kemudian, apa manfaatnya strategi bagi perusahaan? Secara finansial, perusahaan mampu memetakan perubahan untuk menyusun program kerja yang tepat sasaran sehingga kinerja keuangan lebih baik. Manfaat non-finansial adalah perusahaan lebih aware dan lebih siap menghadapi ancaman, peluang, serta meminimalisir penolakan terhadap perubahan. Lalu, apa relevansinya dengan tujuan perusahaan? Strategi mempresentasikan tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang. Tanpa tujuan jangka panjang, perusahaan tidak akan terarah. Tujuan jangka panjang tersebut diperlukan di tingkat divisi organisasi. Hal tersebut adalah kurang penting kinerja manajerial. Oke, sekarang kita membahas strategi bisnis perusahaan. Fred R. Davis menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis strategi bisnis, yaitu integration, diversification, dan defensive strategi. Sebagian organisasi menerapkan 2 kombinasi strategi atau lebih, namun prioritas harus ditetapkan karena sumber daya yang terbatas. Yang pertama, integration strategi. Strategi ini terdiri dari forward integration, backward integration, dan horizontal integration. Berikutnya adalah diversifikasi, merupakan strategi yang dilakukan untuk memperluas usaha dengan membuka beberapa unit bisnis atau anak perusahaan baru, baik dalam lini bisnis yang sama atau lini bisnis yang berbeda dengan bisnis perusahaan. Strategi ini terdiri dari related diversification dan unrelated diversification. Berikutnya adalah defensive strategi. Strategi ini terdiri dari retrenchment, yaitu penghematan, divestiture, menjual sebagian lini bisnis perusahaan, dan liquidation, menjual seluruh aset perusahaan untuk meminimalkan kerugian. Lalu, bagaimana strategi perusahaan untuk mampu bangkit dari pandemi saat ini? Beradaptasi atau hancur? Strategi bisnis yang dapat dilakukan adalah analisis perubahan perilaku customer. Pertama, empathic society. Perusahaan tetap menjaga engagement dan komunikasi dengan customer agar tetap loyal. Kedua, stay at home lifestyle. Mengubah perilaku customer menjadi go virtual. Perusahaan harus menyiapkan diri dengan perubahan tersebut. Demikianlah pembahasan strategi bisnis kali ini. Sampai jumpa di pertemuan lainnya. See you.